Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1249, Siapa yang membunuh mereka? Pada akhirnya, Liana dan Tiffany mengangguk setuju. Jangan khawatir, selama kita bertanya kepada mereka, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Anggap itu sebagai pembayaran untuk membantu kita. Apa kamu yakin? Rowan bertanya. Akan lebih baik jika kamu membuat mereka menandatangani kontrak pengikatan jiwa juga. Lagi pula, kita tidak hanya memasuki mausolem terlebih dahulu, tetapi kita juga satu-satunya yang keluar hidup-hidup dari tempat itu. Liana menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Kamu tidak mengerti hubungan yang dimiliki para pembudidaya negara Tenke satu sama lain. Kami saling percaya, sesederhana itu. Saya dapat menjamin Anda bahwa tidak ada yang akan terjadi. Rowan tidak bisa memilih kebohongan dalam kata-kata Liana atau Tiffany, jadi dia hanya mengangguk sebagai jawaban. Baik-baik saja maka. Haruskah kita keluar? Tanya Ryan. Rowan mengangguk tetapi memperingatkan semua orang. Ya, namun, pertama-tama, periksa tubuhmu dengan Divine Sense dan Soul Power. Rimari menemukan kami karena itu. Tiffany sepertinya tidak peduli. Sekte jalur darahnya tidak lebih kuat dari negara Tenke kita. Aku ingin melihatnya mencoba sesuatu saat kita keluar. Ryan tidak bisa menahan diri untuk tidak menanggapi kata-katanya, ini bukan tentang kekuatan, tetapi tentang menjadi target. Mereka mungkin menghubungkan kita dengan apa yang terjadi pada mausolem, jadi lebih baik untuk mencegah kecelakaan. Periksa saja tubuhmu, oke. Bagus. Untungnya, Tiffany mengalah. Namun kali ini, tidak ada tanda pada kelompok mereka yang bisa mereka temukan. Mereka bahkan memeriksa batu surgawi yang mereka ambil dari Granto dan yang lainnya, tetapi tidak ada yang bisa ditemukan. Sister Orb juga mengatakan bahwa dia tidak bisa merasakan formasi apapun di dalamnya. Bagus. Ayo keluar. Melihat itu, Ryan menggelengkan kepalanya. Kentucky jelas tidak sadar lagi. Yah, dia, hanya saja ketidaksadarannya bukan disebabkan oleh tekanan energi surgawi kerangka itu tapi karena, dia tertidur. Bang. Rowan kemudian menendang burung iblis, yang terbangun dalam sekejap. Siapa yang menyerang? Ryan menepuk Minokawa, berkata, tidak ada yang menyerang. Semuanya sudah berakhir saat kamu tidur. Sekarang, buat dirimu berguna dan bawa kami keluar dari katakombe Demising. Oh, oke, Kentucky mengangguk dan memanggil semua orang untuk melompat ke punggungnya sebelum terbang sekali lagi. Ryan juga memberinya penjelasan lengkap tentang semua yang terjadi melalui Divine Sense. Pada saat yang sama, dia menyebarkan skill Bending Light and Divine Sense miliknya, membuat kelompoknya menghilang di udara. Katakombe Demising seharusnya berlangsung sebulan penuh. Namun, gempa besar yang disebabkan oleh kebangkitan kerangka itu membalikkan segalanya. Di luar, banyak pembudidaya mulai keluar, takut mereka akan jatuh pingsan lagi. Katakombe Demising jelas bukan tempat bagi seorang kultivator untuk tidur. Secara alami, mereka memberitahu para tetua di luar tentang apa yang terjadi. Sayangnya, ada masalah. Formasi yang menyegel katakombe Demising mencegah siapapun di atas alam transformasi elemental untuk masuk. Dengan mengatakan itu, Tiramisu mengirim pesan kembali ke Tanah Suci, meminta token akses untuk melewati segel. Selama waktunya menunggu, kelompok Rowan akhirnya keluar dari katakombe Demising. Jelas, mereka menjaga penampilan mereka sama saat mereka memasukinya. Liana keluar dari tempat itu dengan penampilan aslinya, sementara Rowan mengubah punggungnya menjadi wajah palsu. Ryan, di sisi lain, tidak bersama kelompok mereka ketika mereka memasuki katakombe, jadi dia berpisah dari kelompok, memberitahu mereka bahwa dia akan melakukan sesuatu yang lain. Yang benar adalah bahwa setelah Rowan, Liana, dan Tiffany menghilang di kejauhan, dia memasuki alam dimensi permata jiwa. Lagi pula, dia tidak berada dalam kelompok yang masuk pada awalnya, jadi akan aneh jika dia tiba-tiba pergi. Tiffany tidak keberatan karena Liana adalah bagian dari kerajaan Tenke-nya. Dia tetap di punggung Kentucky ketika mereka meninggalkan zona bahaya. Mereka bukan satu-satunya yang keluar, tetapi para tetua Tanah Suci masih bertanya apakah mereka tahu sesuatu. Jelas, mereka berpura-pura tidak menyadarinya. Tidak butuh waktu lama untuk token akses diteleportasi ke sana. Tidak hanya itu,
tetapi lebih banyak tetua tanah suci juga keluar untuk menyelidiki. Mereka menggunakan token khusus, yang memungkinkan mereka yang berada di atas alam transformasi elemental untuk akhirnya masuk ke dalam. Bersama dengan mereka, banyak tetua dari negara lain mengikuti. Bagaimanapun, katakombe Demising dipertahankan dengan upaya gabungan mereka. Mereka memiliki hak untuk itu. Para tetua mengambil kesempatan untuk menemukan sisa peserta dan mengirim mereka keluar dari katakombe juga. Kelompok Roan ingin kembali ke Tanah Suci, tetapi para tetua yang tinggal di luar membuat mereka menunggu di sana. Mereka ingin mempertanggungjawabkan semua pembudidaya untuk melihat apakah mereka menemukan sesuatu. Tentu saja, Gilead juga ada di sana. Kemunculan kembali Roan menarik minatnya, meskipun dia tidak bisa memastikan apakah itu Roan atau bukan. Bahkan jika dia yakin, dia tidak bisa berakting di tempat ini, jadi itu tidak berguna. Namun, yang benar-benar mengganggunya adalah bagaimana murid-murid utamanya dari generasi ini tidak muncul. Masih ada banyak peserta di dalam, tetapi dia masih menganggapnya terlalu kebetulan. Seiring berjalannya waktu, para peserta terus bermunculan hingga akhirnya salah satu bawahannya keluar dari Demising Catakop. Master Sekte, kami menemukan beberapa mayat mereka. Sepertinya tim Granto benar-benar mati. Bukan hanya mereka, tetapi banyak murid top dari semua kekuatan mati di dalam. Apa? Gile kaget mendengarnya. Kelompok Granto sangat kuat. Belum lagi harta yang menyelamatkan jiwa yang dimiliki beberapa dari mereka, seperti Granto dan Rimari. Bagaimana bisa? Bawahan itu kemudian memberitahunya tentang mausolem. Benar saja, para tetua menemukan tempat itu, yang sebelumnya tidak tercatat dalam catatan Tanah Suci. Itu benar-benar kejutan yang muncul sekarang. Sayangnya, semua orang yang dekat dengan tempat itu meninggal, atau begitulah pikir mereka setelah melihat mayat-mayat yang rusak di pintu masuk mausolem. Namun demikian, bagian yang mengesankan adalah berita berikutnya. Dari apa yang saya lihat, Granto, Klings, Erbashe, Hedoy, dan Kluo semuanya terbunuh selama mereka tidak sadar. Mereka tidak terlihat seperti dibunuh oleh elemen kegelapan di sana, tetapi mereka mati sebelum itu. Gile menggertakkan giginya setelah mendengar itu. Bukankah itu hanya penghinaan yang terang-terangan? Lagi pula, siapa yang membunuh mereka? Bab 1250, apakah ada gunanya? Anehnya, Gile menyadari sesuatu. Bagaimana dengan Rimari? Pria itu mengangguk sebelum berkata, kami menemukan mayatnya di pintu masuk katakombe Demising. Jax dan Trifas juga ada di sana. Namun, tidak ada yang melihat siapa yang membunuh mereka karena banyak pembudidaya masih belum sadar, sepertinya. Semua orang terbunuh, bukankah itu berarti kita kehilangan murid terbaik yang kita miliki dari generasi ini? Gile merasa seperti sampah. Bukan karena dia sedih untuk para murid, tetapi karena potensi yang mereka miliki untuk sekte tersebut. Semua kekuatan dianggap satu generasi untuk diakui setiap 100 tahun. Untuk lebih spesifiknya, setiap generasi berhubungan dengan setiap siklus rekrutmen Tanah Suci. Gile kemudian melihat target yang dia tetapkan untuk murid-muridnya. Secara alami, dia melihat Roan sebagai salah satu dari sedikit yang selamat. Dia menerobos ke tahap awal Saint Realm di sana. Itu mengejutkan, tapi Gile tidak terlalu memikirkannya. Dengan kultivasi semacam itu, Roan memiliki sedikit atau tidak ada peluang untuk melakukan apapun pada kelompok Granto. Sedikit yang dia tahu bahwa pemikirannya ini adalah masalahnya. Investigasi di katakombe Demising dan kemunculan makam yang tiba-tiba segera dilanjutkan. Yang bisa diketahui para tetua hanyalah ada sesuatu yang keluar dari peti mati, tetapi mereka tidak tahu apa. Para pemimpin kemudian memberikan perintah pencarian di daerah itu, tetapi pada akhirnya tidak ada yang ditemukan. Beberapa hari kemudian, Tiramisu, orang yang bertanggung jawab atas pembukaan katakombe Demising ini, akhirnya berbicara dengan para murid yang menunggu dari semua kekuatan. Kami tidak dapat menemukan apa yang menyebabkan hilangnya kesadaran secara massal. Namun, kami tidak dapat membiarkan Anda kembali ke dalam sampai kami menilai semuanya telah kembali normal. Semuanya, Anda dapat kembali ke negara Anda. Acara telah berakhir. Petik 2. Dengan mengatakan itu, semua orang mulai mengambil formasi teleportasi untuk meninggalkan area tersebut. Secara alami, kelompok Roan melakukan hal yang sama dan kembali ke Tanah Suci. Adapun Gile, dia tidak bisa melakukan apapun selain meninggalkan beberapa tetua sektenya untuk membantu penyelidikan.
Sebagian besar kekuatan di sana melakukan hal yang sama, untuk berjaga-jaga. Tentu saja, Liana dan Tiffany berbicara dengan murid 10K Country dari kelompok mereka sebelum pergi. Mereka menjamin bahwa tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang mereka berada di dekat pintu masuk mausolem. Di Tanah Suci, Ryan dan Rowan kembali ke kediaman mereka sekali lagi. Satu-satunya masalah adalah Ryan harus melewati kerumunan orang untuk masuk. Benar saja, senjatanya masih menjadi hit besar, dan semua orang menginginkan lebih dari itu. Rowan memiliki beberapa tamu yang menunggunya juga, tetapi dia tidak ingin menjadi penolong siapapun untuk saat ini. Dia dan Ryan memiliki banyak hal yang harus dilakukan saat ini. Segera, mereka masuk ke dalam kediaman mereka dan menggunakan Sister Orb untuk menjamin bahwa tidak ada yang bisa menonton di dalam. Baru kemudian mereka menghilang dan muncul kembali di dalam alam dimensi permata jiwa. Di tengah alam, mereka sekarang bisa melihat fragmen hitam dan putih besar. Jadi itu fragmen yayasan, Sister Orb dikonfirmasi. Itu dia. Oh, benar. Selama Anda harus menunggu di luar katakombe Demising, sistem juga selesai meningkatkan kekuatan pemrosesan. Sekarang, saya dapat menganalisis dan mengendalikan formasi lebih cepat. Ryan merenungkannya sebentar sebelum bertanya, kami sudah lama tidak menggunakan kekuatanmu karena sulitnya formasi. Sekarang kekuatan pemrosesan sistem telah ditingkatkan, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menganalisis dan mengendalikannya, formasi tingkat awal emas? Sister Orb segera menjawab, kamu sendiri adalah master formasi, jadi kamu tahu itu tergantung pada formasi. Misalnya, formasi yang sangat besar akan memakan waktu lebih lama. Bukannya kesulitannya lebih besar, tetapi akan ada lebih banyak yang harus diperhitungkan. Ryan mengangguk, mengklarifikasi, saya tahu, tetapi Anda seharusnya bisa memberi saya jawaban rata-rata, bukan? Baiklah, coba saya lihat. Sister Orb kemudian berkonsentrasi pada kekuatan pemrosesan sistem sebelum berkata, jika tidak terlalu besar, saya yakin saya akan dapat menganalisis formasi tingkat awal emas dalam 1 atau 2 hari. Mengambil kendali akan memakan waktu 5-10 hari. Ryan sangat senang mendengarnya. Sangat cepat. Memang, saya menjadi sangat cepat. Tapi ini hanya untuk formasi tingkat awal emas. Jika kesulitan meningkat, waktu yang dibutuhkan juga meningkat. Waktu rata-rata untuk formasi tingkat menengah emas adalah sekitar 1 atau 2 bulan untuk dianalisis dan 10 hingga 20 bulan untuk mengambil kendali. Formasi tingkat tinggi emas akan meningkatkan waktu itu 10 kali lipat. Ryan tidak kecewa mendengarnya. Mengingat umur seorang kultivator, itu masih sangat cepat, menurut pendapatnya. Selain itu, dia akan berevolusi lebih banyak saat fragmen ditemukan. Rowan ragu akan satu hal. Lupakan formasi untuk saat ini. Mengapa fragmen itu mengumpulkan begitu banyak elemen gelap di mausolem? Bukankah tubuhnya elemen terang dan gelap di alam? Mungkin yin dan yang. Itu karena kamu tidak melihat dari dekat. Perhatikan fragmen pondasi. Apakah tampaknya lebih banyak yin atau lebih yang? Sister Orb bertanya kepada mereka sebagai tanggapan. Rowan segera melakukan itu dan menggunakan Divine Sense-nya untuk memeriksa fragmen itu. Divine Sense-nya tidak bisa bercerita banyak tentang itu. Namun, dia bisa merasakan lebih banyak energi yin yang berasal darinya daripada energi yang. Saya mengerti. Fragmen-fragmen itu tidak persis sama dalam kekuatannya. Beberapa lebih yin sementara yang lain lebih yang. Saya kira hanya yayasan itu sendiri yang berada dalam keseimbangan. Sister Orb senang dia cepat mengerti. Tepat, itu ada hubungannya dengan saat yayasan itu retak. Yin dan yang bergerak di dalam yayasan tanpa henti, jadi masuk akal jika sebuah fragmen akan lebih condong ke satu sisi daripada yang lain saat itu rusak. Ryan kemudian menanyakan sesuatu yang lain. Ngomong-ngomong, Sister Orb, apakah ada gunanya bagi kita selama dia tinggal di sini? Bab 1251, jika Anda mengatakan begitu. Itu pasti ada gunanya. Sister Orb menjawab. Anda dapat menggunakan energi yin dan yang untuk berkultivasi. Anda bahkan tidak perlu masuk ke alam dimensi permata jiwa. Karena alam dimensi adalah milik Anda dapat mengarahkan kembali energi yin yang dan elemen gelap dan terangnya ke dalam tubuh Anda. Bagaimanapun, itulah yang dibutuhkan manual kultivasi Anda. Ryan dan Rowan harus mengakui itu pasti berguna. Jadi, seberapa cepat kultivasi kita?
Sekitar 10%. Ini seperti kamu meningkatkan kemampuan penyerapan energi surgawimu 2 tingkat sekaligus. Ryan dan Rowan terkejut mendengarnya. Bagaimanapun, peningkatan 5% saja akan membuat mereka kehilangan 50.000 Destiny Points, 5% lainnya akan membuat mereka lebih mahal. Tentu saja, itu hanya untuk kalian berdua. Karena Anda terhubung dengan Celis dan Kentucky, efeknya tidak akan sebaik karena bagian dari kemajuan kultivasi Anda dibagikan dengan mereka. Itu bukan masalah, kata Ryan sebagai tanggapan. Celis dan Kentucky banyak membantu peningkatan kecepatan kultivasi kita. Ada baiknya kita bisa melakukan hal yang sama untuk mereka. Selain itu, jika kita membeli peningkatan penyerapan energi surgawi. Dengan pertanyaannya terjawab, Rowan beralih ke Soul Gem Orb. Ayo beli upgrade kita sekarang, 80.000 poin ekstra itu akan banyak membantu. Suster Orb tidak keberatan. Bagus. Terakhir kali Anda memeriksa, Anda memiliki 42.631 Destiny Points. Selama waktu ini, sistem mengumpulkan 2.314 poin lagi dari perubahan nasib rakyat. Sekarang setelah Anda memperoleh tambahan 80.000 dari fragmen yayasan, Anda memiliki total 124.945 poin takdir yang tersedia untuk digunakan. Si kembar mengangguk sebelum mengakses daftar hadiah. Kekuatan jiwa dan penggabungan energi spiritual 20.000 Destiny Points dibeli. Naschen Soul Revival 20.000 Destiny Points baru. Soul Gem Dimensional Realm Pass 10.000 Destiny Points. Dragon Bonus 5.000 Destiny Points dibeli. Peningkatan penyerapan energi spiritual level 50.000 poin takdir ini akan menjadi 25% ketika mereka membelinya. Mereka memiliki 20% pada level 4. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 4 50.000 poin takdir. Pemandian Yin Yang, hadiah dari Destiny Strugglers Title. Formasi esensi dunia, hadiah dari gelar efisiensi grade 2. Breaking Bounds, 1 kali penggunaan, hadiah dari Breakers of Bounds Title bekas. Soul Connection Rank Upgrade level 5 50.000 Destiny Points, 100.000 km baru. Soul Gem Blacksmith Workshop Upgrade level 4 10.000 Destiny Points baru. Level peningkatan lokakarya alkimia permata jiwa 4 10.000 poin takdir baru. Peningkatan repositori formasi permata jiwa listrik level 4 10.000 poin takdir baru. Rentang peningkatan persepsi takdir level 1 50.000 poin takdir baru. Namun, Ryan dan Rowan juga melihat opsi baru, yang dirilis ke teknik budidaya tubuh cahaya bintang baru mereka. Teknik budidaya tubuh cahaya bintang Yin dan yang 100.000 poin takdir. Ryan dan Rowan terkejut dengan itu. Sister Orb, seberapa bagus teknik budidaya tubuh cahaya bintang Yin dan yang ini dibandingkan dengan yang kita gunakan? Apakah Anda bahkan perlu bertanya? Suster Orb tidak bisa tidak menjawab. Tidak seperti yang kamu miliki, yang ini tidak memiliki kekurangan. Tidak, itu tidak benar. Lebih baik mengatakan bahwa yang satu ini tidak memiliki kekurangan selama kalian berdua menggunakannya. Mereka tidak akan sebaik orang lain. Ada alasan mengapa Rowan tidak mengizinkan Ryan untuk mengolah teknik budidaya tubuh cahaya bintang setelah mereka terhubung ke bintangnya. Rowan sendiri juga belum mengolahnya. Itu karena dia ingin merevisinya secara menyeluruh, menggunakan teknik kultivasi tubuh lainnya untuk menciptakan sesuatu yang sesempurna mungkin bagi mereka. Dia tidak mengharapkan sistem untuk menghasilkan teknik kultivasi itu sendiri. Namun, Sister Orb memperingatkan mereka. Karena teknik kultivasi sempurna untuk kalian berdua, itu juga akan jauh lebih sulit. Apa maksudmu dengan itu? Ryan langsung bertanya. Misalnya, teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Anda memungkinkan Anda menggunakan beberapa item berbeda untuk memperbaiki tubuh Anda selama tahap kultivasi, kan? Ryan dan Rowan mengangguk sebagai jawaban. Tidak hanya teknik kultivasi tubuh cahaya bintang, bahkan teknik kultivasi tubuh lainnya memungkinkan penggunaan bahan yang berbeda untuk menghaluskan tubuh seseorang. Suster Orb melanjutkan, teknik budidaya cahaya bintang Yin dan yang akan membutuhkan bahan yang sangat spesifik. Anda pasti tidak akan dapat menggunakan sesuatu yang lain jika Anda memutuskan untuk menggunakan yang ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah alasan mengapa itu sempurna untuk kalian berdua. Sistem memilih bahan yang cocok dengan tubuhmu dan tahapan tekniknya. Ryan dan Rowan mengerti setelah itu.
Itu berarti kita mungkin tidak akan pernah bisa menemukan beberapa bahan karena terlalu langka atau mungkin sudah punah. Sebagian benar. Komentar yang terlalu langka itu benar. Namun, sistem pasti tidak akan memilih material yang sudah punah. Itu yang bisa saya jamin. Yah, itu mungkin benar-benar sesuatu yang hanya bisa didapatkan oleh dewa sejati, jadi kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Setelah Anda memutuskan untuk menggunakan teknik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Anda harus menggunakan teknik ini, dan mengubah ke yang lain tidak mungkin. Ryan dan Roan mengangguk setelah mendengar itu. Kesempurnaan tidak pernah menjadi sesuatu yang mudah didapat. Roan kemudian menanyakan hal lain. Ngomong-ngomong, Sister Orb, kekuatan jiwa dan energi surgawi kita menyatu bersama. Bisakah kita menggabungkan tubuh kita juga setelah kita mengolahnya? Itu saya tidak tahu. Paling tidak, opsi ini tidak tersedia di sistem permata jiwa. Kemudian lagi, Anda tidak membutuhkan sistem untuk melakukannya. Anda dapat merancang metode sendiri di masa depan. Ingat, sistem ini tidak maha kuasa. Itu memiliki batasnya, yang berarti Anda dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan di masa depan. Roan setuju dengan Sister Orb tentang itu. Masuk akal. Dan itu juga lebih menarik. Ryan kemudian bertanya kepada Roan, kami berencana untuk membeli rentang persepsi dengan poin-poin itu dari peningkatan dimensi realem. Jika kami membeli manual, kami tidak akan memiliki cukup untuk membeli yang lain. Roan mengangguk setelah mendengar itu. Tidak apa-apa. Kekuatan pribadi kita harus menjadi prioritas utama kita, jadi teknik harus menjadi pilihan kita. Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Yah, jika kamu berkata begitu. Bab 1252, mari kita periksa bahannya. Apakah kamu setuju dengan persyaratan untuk teknik ini? Sister Orb bertanya segera setelah itu. Ryan balas tersenyum sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, kita harus melakukannya. Lagi pula, saya sangat ragu kita dapat menggabungkan energi surgawi, kekuatan jiwa, dan tubuh kita bersama-sama di masa depan jika kita tidak mengikutinya. Roan terkejut mendengar itu dari Ryan. Kamu telah menempuh perjalanan yang cukup jauh, bukan? Itu benar. Mengingat kesempurnaan yang menyatukan jiwa dan energi surgawi kita, hanya teknik kultivasi tubuh yang sempurna yang memungkinkan kita untuk menggabungkan ketiganya bersama-sama. Hahaha. Jadi Anda sudah memperhatikan itu. Maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Pergi ke depan dan membelinya. Selain itu, Anda masih memiliki 24.945 Destiny Point yang tersisa setelah itu. Ini tidak seperti Anda harus mulai dari nol untuk membeli upgrade berikutnya. Si kembar segera mengirim permintaan mereka ke Orb Permata Jiwa. Teknik budidaya tubuh cahaya bintang Yin dan yang 100.000 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Ya, poin takdir, 124.945. Kondisi terpenuhi. Menciptakan teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin dan Yang. Bola permata jiwa mulai memancarkan campuran cahaya hitam dan putih. Proses itu berlanjut selama beberapa menit sampai akhirnya, suaranya bergema di benak si kembar sekali lagi. Teknik budidaya tubuh cahaya bintang Yin dan Yang berhasil terbentuk. Tuan rumah dapat mengaksesnya dengan cara yang sama seperti teknik energi surgawi. Mereka tidak membuang waktu dan segera melihat teknik baru yang tersedia dalam sistem. Atau lebih spesifik lagi tahapan-tahapan kultivasinya. Tubuh bintang kelas 1, segera berlaku. Tubuh bintang kelas 2, segera berlaku. Tubuh bintang kelas 3, segera berlaku. Kelas 4. Namun, yang paling membuat mereka terkesan adalah informasi di akhir dari 3 kelas pertama. Sister Orb, apa artinya dengan segera berlaku? Artinya selama kamu bisa menemukan item untuk memperbaiki tubuhmu, kamu bisa langsung masuk ke grade itu. Secepat itu. Kenapa bisa seperti ini? Karena peningkatan tulang yang telah kamu lalui sebelumnya. Teknik kultivasi tubuh cahaya bintang Yin dan Yang juga memperbaiki tulang Anda. Namun, Anda sudah melakukannya dengan poin takdir Anda. Sederhananya, seluruh tubuh Anda hanya menunggu kesempatan untuk mengejar tingkat tulang. Tentu saja, tulangmu belum sempurna. Lagi pula, Anda tidak memiliki energi cahaya bintang saat Anda meningkatkannya. Namun demikian, setelah menghabiskan Destiny Points pada mereka, Anda memperoleh kesempatan untuk langsung melompat level. Ryan dan Roan senang mendengarnya. Namun,
Hal yang paling mengesankan adalah bahwa tulang naga mereka hanya cukup untuk membawa mereka ke kelas 3. Ada lebih banyak nilai di atas yang ketiga, jadi jelas bahwa mereka jauh dari batas yang bisa dilakukan tubuh. Ryan juga memperhatikan hal lain. Lagi pula, sepertinya teknik kultivasi tubuh cahaya bintang tidak memiliki tahapan antar level. Kamu sudah langsung melompat ke level berikutnya setelah menyelesaikan kelas sebelumnya. Itu benar. Faktanya, sebagian besar teknik kultivasi tubuh seperti itu, Sister Orb memberitahu mereka. Di sisi lain, butuh waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan cahaya bintang yang diperlukan untuk terobosan, belum lagi bahan yang dibutuhkan. Dan itu adalah bagian yang membingungkan Roan. Kalau begitu, mengapa kita bisa menerobos langsung ke kelas 3? Kita memang memiliki tulang, tetapi kita tidak memiliki cahaya bintang yang diperlukan untuk melakukan terobosan. Suster Orb menjawab, apa yang kamu bicarakan? Kamu memiliki banyak Starlight Energy untuk digunakan, hanya cukup untuk mencapai kelas 3. Kita punya. Ryan dan Roan terkejut. Suster Orb dikonfirmasi. Kamu tahu, itu tepat di tengah alam dimensi. Si kembar segera melihat ke fragmen yayasan. Itu adalah satu-satunya yang hadir di sana. Maksudmu fragmen ini memiliki energi yang cukup untuk terobosan kita. Bagaimana? Cukup sederhana. Yayasan menopang seluruh semesta. Secara alami, itu juga menopang bintang-bintang. Setelah siapa yang tahu berapa tahun, ia telah mengumpulkan sedikit energi cahaya bintang. Faktanya adalah bahwa itu seharusnya memiliki lebih banyak lagi. Tetapi karena berapa lama disimpan di mausolem itu, ia kehilangan lebih dari 99% cahaya bintang yang telah dikumpulkannya. Itu sebabnya kamu hanya bisa mencapai kelas 3 dengan itu. Sister Orb melanjutkan, yah, bahkan jika itu memiliki lebih banyak energi cahaya bintang, batasmu tetaplah kelas 3, jadi itu tidak akan berguna. Anda harus mengumpulkan Starlight sendiri setelah mencapai kelas 3. Itu cukup nyaman. Namun, ada masalah lain. Cahaya bintang di dalam fragmen tidak sama dengan cahaya bintang-bintang kita sendiri. Kita seharusnya tidak dapat menggunakannya untuk budidaya, ingat. Kamu benar, Anda seharusnya tidak dapat menggunakan Starlight bintang lain. Namun, energi di dalam fragmen berbeda. Sebagai landasan alam semesta, segala sesuatu di dalamnya kompatibel dengan segala sesuatu di luarnya. Cahaya bintang di dalam fragmen adalah satu-satunya cahaya bintang asing yang bisa kamu serap. Ryan mau tidak mau bertanya, kalau begitu, tidak bisakah kita menggunakan metode ini beberapa kali lagi? Gunakan fragmen untuk mengumpulkan Starlight asing dan biarkan fragmen membuatnya kompatibel dengan kita. Sister Orb tertawa setelah mendengar itu. Hahaha, tentu saja kamu bisa, selama kamu bersedia menunggunya untuk mengumpulkan energi cahaya bintang yang diperlukan, yaitu. Ryan dan Roan segera menyadari masalah dengan teorinya. Berapa lama kita harus menunggunya mengumpulkan energi cahaya bintang yang cukup untuk memasuki kelas 4? Hehe, 1 juta tahun atau lebih seharusnya berhasil. Ryan dan Roan segera menyerah pada gagasan itu. Suster Orb kemudian menjelaskan, pada akhirnya, itu karena telah mengumpulkan energi cahaya bintang selama ribuan tahun sehingga memiliki sebanyak ini. Fragmen itu tidak pernah menjadi sesuatu yang ada untuk mengumpulkan dan membuat Starlight Energy kompatibel dengan yang lain. Anggap saja sebagai efek samping positif dari fragmen. Kalian berdua dapat mengumpulkan energi cahaya bintang dari bintangmu sendiri berkali-kali lebih cepat. Ryan dan Roan mengangguk setelah mendengar itu. Yah, kita tidak bisa mengeluh bahwa kita bisa langsung menuju ke kelas 3 karena itu. Sekarang, mari kita periksa bahan yang kita butuhkan untuk tekniknya. Bab 1253, Item. Anehnya, materi pertama sangat sederhana. Itu hanya membutuhkan darah dari binatang iblis tahap 5 yang disebut cacing mikrel raksasa. Ryan dan Roan belum pernah bertemu satu pun, tetapi mereka tahu itu cukup umum di wilayah tertentu di benua itu. Mungkin alam dewa itu sendiri. Mau tak mau Ryan bertanya, Kakak Orb, bukankah barang ini terlalu mudah untuk didapatkan? Aku bisa pergi ke toko di Tanah Suci, dan aku pasti bisa menemukannya dengan harga yang cukup murah. Sepertinya kamu salah paham tentang sesuatu, Ryan, Sister Orb memberitahunya. Sangat mudah bagimu saat ini. Anda sudah berada di Saint Realm dan bisa dengan mudah mengalahkan binatang iblis seperti itu. Namun,
Teknik budidaya tubuh cahaya bintang tingkat pertama seharusnya dikultivasikan di alam formasi inti. Apakah Anda pikir seseorang di level itu bisa menandingi Wom Mikrel raksasa di tahap 5? Adapun harganya, apakah menurutmu seseorang di level itu mampu membelinya? Ini, Ryan harus mengakui bahwa Sister Orb benar. Memang, ini akan menjadi bahan yang sangat sulit didapat di alam formasi inti. Kemudian lagi, satu hal membuat Ryan bingung. Mengapa kamu hanya bisa mulai berkultivasi kelas 1 di alam formasi inti? Bukankah seharusnya di alam pengumpulan energi? Rowan adalah orang yang menjawab itu. Semua teknik kultivasi tubuh seperti itu. Dari apa yang saya temukan selama penelitian saya, memperbaiki tubuh Anda tanpa memiliki fondasi yang lengkap dapat menghancurkan dantian Anda karena tekanan yang diberikannya. Anda harus setidaknya berada di alam formasi inti untuk memulai. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Begitu, yah, aku hanya ingin tahu. Si kembar kemudian melihat item kedua untuk Star Body kelas 2. Deep Sea Stage 7 Spiket Clam. Per jumlah yang diperlukan, masing-masing 100. Ryan tersenyum pahit setelah melihat itu. Kesulitannya telah meningkat sedikit, bukan begitu? Rowan tidak tahu binatang iblis yang disebutkan. Apakah kamu mengetahuinya? Ryan mengangguk, menjelaskan, mutiara ini dapat digunakan dalam penempaan. Ini adalah barang yang sangat langka dan mahal yang digunakan dalam peralatan tingkat tinggi dan puncak emas. Jika dihancurkan menjadi bubuk dan digunakan dalam proses untuk menempa armor, itu dapat meningkatkan ketahanan peralatan setidaknya 5 hingga 10%. Ini juga bagus untuk senjata, tetapi itu terutama digunakan dalam peralatan tipe pertahanan. Rowan mengerti setelah itu. Jadi, berapa biayanya? Ryan menghela nafas sebelum berkata, tergantung pada tingkat mutiara. Tahap 7 masing-masing berharga 100 peringkat 2 batu surgawi. Namun, masalahnya bukan batu surgawi tetapi ketersediaannya. Sangat sedikit kerang berduri laut dalam yang mampu menghasilkannya, mutiara. Juga, itu hanya dapat ditemukan di laut dalam, tentu saja. Dengan itu, mereka sulit dilacak di lingkungan itu. Bahkan jika saya memiliki batu surgawi, saya ragu toko pandai besi di tanah suci kita akan memiliki jumlah ini, tersedia untuk dijual. Apakah ada laut dalam yang memiliki binatang iblis ini? Rowan segera bertanya. Ryan merenung dalam diam sebentar mengenai informasi yang dia miliki sebelum berkata, sulit untuk mengatakannya. Yang saya tahu adalah bahwa Laut Fossa di utara benua harus memilikinya. Masalahnya adalah menemukan kerang. Tidak hanya itu, panggung 7 yang akan tinggal di wilayah dengan banyak binatang iblis laut yang serupa atau lebih kuat. Kita mungkin bertemu dengan beberapa binatang iblis laut tahap 8 atau bahkan transisi alam laut saat mencari mereka. Ini adalah alasan lain mengapa setiap mutiara semahal ini. Namun, Rowan tidak sedih. Tidak ada yang buruk tentang itu. Paling tidak, kami tahu bahwa kami dapat memperoleh mutiara, bahkan jika itu membutuhkan waktu. Anda dapat mencoba untuk menempa banyak senjata pengumpul elemen Anda dan mendapatkan batu surgawi peringkat 2 yang diperlukan. Petik 2. Tiba-tiba Ryan punya ide. Tidak perlu mendapatkan Divine Stone. Hahaha, yang perlu saya lakukan adalah mengatakan bahwa mereka yang dapat memberi saya 3 mutiara akan dapat melompat ke depan dalam antrian untuk memalsukan senjata mereka. Mungkin berbahaya bagi kita untuk melihatnya, untuk kerang berduri laut dalam. Namun, ada banyak murid di sini dengan latar belakang besar, bahkan di tanah suci itu sendiri. Mereka pasti akan meminta para ahli dari klan, sekte, dan organisasi lain mereka untuk pergi menemukan 3 mutiara itu untuk mereka. Rowan setuju dengannya tentang itu. Itu bagus, kalau begitu. Kamu harus menghabiskan beberapa minggu untuk menempa peralatan, tetapi itu adalah sesuatu yang akan berkontribusi pada kekuatan kita secara keseluruhan, jadi tidak apa-apa jika kamu tidak banyak berlatih selama waktu ini. Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Kalau begitu sudah diputuskan. Sekarang, mari kita periksa item ketiga untuk tubuh bintang kelas 3. Molten Divine Rock. Flower jumlah yang dibutuhkan, masing-masing 10. Ryan memandang Rowan, agak bingung. Kamu seorang alkemis. Apakah kamu tahu bunga ini? Rowan segera menggelengkan kepalanya. Belum pernah mendengarnya. Namun, Divine dalam namanya membuatnya cukup jelas bahwa itu adalah material tingkat Divine. Masuk akal jika saya tidak tahu karena saya hanya mempelajari alkimia di tingkat emas.
Saya perlu mendapatkan akses ke tingkat yang lebih tinggi dari Alchemist Hall Repository untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Biar ku tebak, hanya murid inti yang bisa masuk ke sana, kata Ryan. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Ya, namun, itu tidak masalah. Saya tidak perlu pergi ke sana untuk belajar. Yang saya butuhkan hanyalah informasi tentang bunga itu. Dengan poin merit yang kami dapatkan dari 5 inti hantu Yin, akan mudah untuk meminta murid inti yang melakukan alkimia untuk mencarinya. Peringkat 3 batu surgawi hanya dapat diperoleh oleh murid inti ke atas, dan masing-masing berharga 50.000 poin merit. Secara alami, murid inti akan senang melakukan tugas seperti itu untuk Rowan. Baiklah, Ryan kemudian menatap Rowan dan memberitahunya, kamu pergi ke toko tanah suci dan membeli darah cacing mikrel raksasa. Sementara itu, aku akan pergi keluar untuk memberitahu para murid tentang aturan baru untuk menempa. Toko Aula Pandai Besi tidak memiliki sebanyak itu, tetapi mereka pasti memiliki beberapa mutiara. Murid-murid itu pasti akan bergegas ke sana untuk membelinya sehingga saya dapat menempa senjata mereka. Rowan mengangguk setuju dengan rencana itu. Saya akan mengambil kesempatan untuk mencari seseorang yang dapat mencari informasi mengenai bunga untuk saya. Dengan itu, bab 1254, saatnya menantang peringkat. Ryan keluar dari kediamannya sejenak dan berkata kepada orang banyak di sana. Ternyata saya membutuhkan item baru yang disebut mutiara kerang berduri laut dalam. Biasanya, harganya sekitar 100 batu surgawi tingkat 2. Anda semua tahu bahwa peralatan edisi khusus saya berharga 300 batu surgawi tingkat 2. Mereka yang dapat membawakan saya 3 mutiara kerang berduri laut dalam akan dapat melompati antrean dan membuat pesanan mereka lebih dulu dari yang lain. Namun, saya hanya akan menerima 3 mutiara per orang. Jika tidak, seseorang pasti akan mencoba membawakan saya sebuah banyak dari mereka, yang tidak baik untuk yang lain. Asteris wow. Asteris. Segera, informasi menyebar ke seluruh sektor dalam, mendorong ratusan pembudidaya bergegas ke Aula Pandai Besi. Namun, Ryan benar. Aula Pandai Besi memiliki mutiara kerang berduri laut dalam, tetapi hanya sedikit, 37, lebih spesifik. Mutiara-mutiara itu terjual hampir seketika sebelum pembelinya kembali ke kediaman Ryan. Bagus sekali. Ikutlah denganku ke Aula Pandai Besi. Ryan kemudian mengambil pesanan mereka dan bertanya apakah mereka akan menyediakan materi sekali lagi. Segera, dia memulai proses penempaannya. Beberapa orang juga memiliki mutiara itu sendiri. Menempatkan mutiara Blacksmith Hall bersama-sama, saya sudah mendapatkan 54 mutiara. Bukan awal yang buruk karena saya membutuhkan 200 dari mereka, 100 untuk saya dan 100 untuk Rowan. Pada saat saya selesai menempa peralatan orang-orang ini, lebih banyak mutiara sudah tiba. Sementara itu, Rowan membuang orang-orang yang menginginkannya sebagai penolong dan pergi ke toko tanah suci di Aula Misi. Itu akan menjadi tempat di mana dia bisa menemukan darah dengan paling mudah. Begitu dia masuk ke dalam, salah satu petugas segera mendatanginya dan bertanya, "Halo, Pak. Ada perlu apa?" Rowan mengangguk sebelum bertanya, "Apakah Anda memiliki darah cacing mikrel raksasa?" "Saya butuh 2 botol." Petugas itu menghela nafas dalam, merasa seperti ini akan menjadi penjualan murah. Bagaimanapun, dia harus terus maju. "Pasti, Pak. Setiap vial berharga 500 poin merit." Benar saja, itu adalah barang yang sangat murah, seperti yang disebutkan Ryan. Yah, setidaknya itu untuk orang-orang setingkat Ryan dan Rowan. Rowan mengeluarkan lencananya dan dengan cepat membayar 2 botol sebelum berangkat ke Alchemist Hall. Di sana, dia meminta petugas untuk meninggalkan pesan di konter tentang permintaannya dan bahwa dia bersedia membayar poin merit untuk informasi tersebut. Baru saat itulah Rowan kembali ke rumahnya sekali lagi. Tentu saja, Rowan tidak langsung mengolah teknik budidaya tubuh cahaya bintang. Lagi pula, Ryan akan menghabiskan cukup banyak waktu di Aula Pandai Besi. Mengingat Ryan mampu memalsukan 1 senjata per hari, dia akan membutuhkan setidaknya 70 hari atau lebih untuk mengumpulkan 200 mutiara yang mereka butuhkan. Jelas, itu sudah sangat cepat ketika seseorang memikirkan tentang kesulitan tugas. Rowan kemudian memutuskan untuk melihat manual lagi untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Sebenarnya, dia sangat ingin berkultivasi. Namun, karena terobosan prematur mereka di katakombe Demising,
si kembar tidak akan bisa berkultivasi setidaknya selama 3 bulan. Jika tidak, mereka dapat merusak dantian mereka. Pada hari berikutnya, Rowan meninggalkan kediamannya dan langsung menuju ke arena. Sekarang dia memiliki poin merit, dia mungkin juga bertarung di sana. Oh, kamu kembali. Kamu bahkan memasuki tahap awal alam suci. Selamat. Pekerja di sana adalah orang yang sama yang memberi Rowan ide untuk bekerja sebagai pembantu untuk poin merit. Rowan mengangguk sebagai tanggapan, memberitahu pekerja itu, ya. Saya datang untuk menantang Dewan Peringkat Saint Realm. Pekerja itu tidak keberatan dan memberi Rowan daftar dengan banyak nama hijau dan merah. Nama-nama berbaju hijau adalah kultivator yang tersedia saat ini. Yang berbaju merah jelas tidak. Karena ini pertama kalinya kamu menantang peringkat, kamu hanya bisa menantang 30 terbawah di peringkat. Rowan mengangguk ketika dia melihat ke papan peringkat Saint Realm. Ada total 1000 posisi. Namun, itu tidak banyak. Di alam transformasi jiwa, misalnya, ada 10.000. Adapun alam transformasi elemental, hanya 100 posisi yang tersedia. Ini seperti sektor luar, dalam, dan inti. Semakin rendah Anda, semakin besar jumlah pembudidaya, gumam Rowan dalam hati. Rowan memeriksa daftar dan dapat melihat bahwa ke-30 orang di bagian bawah berada di puncak alam transformasi jiwa atau di tahap awal alam suci. Rowan mengabaikan itu dan hanya memilih pembudidaya pada titik setinggi mungkin, nomor 973. Pembudidaya 972, 971 ditandai dengan warna merah, jadi mereka tidak tersedia untuk ditantang oleh Rowan. Pekerja itu menerima permintaan Rowan dan mengangguk, memberitahunya, ini akan menjadi 10.000 poin merit untuk menantang mereka, Tuan. Rowan juga menambahkan, ambil 100.000 poin merit lagi untuk dirimu sendiri. Pria itu tercengang. Ini, Kak, kenapa kau memberiku benda seperti itu? Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Seseorang harus ingat bahwa para pekerja bukanlah bagian dari tanah suci. Namun, mereka dibayar dalam poin merit ketika mereka memutuskan untuk bekerja di sini. Tentu saja, dibandingkan dengan murid tanah suci, jumlah poin merit yang bisa mereka buat sangat rendah. Pekerja ini, misalnya, tidak menghasilkan lebih dari 100 poin per bulan. Mereka hanya menerima pekerjaan seperti ini karena tanah suci itu sendiri memiliki jumlah energi surgawi terkonsentrasi yang tidak masuk akal. Tempat ini jelas merupakan tempat terbaik untuk berkultivasi, jadi pekerjaan yang hampir seperti sukarelawan sangat berharga bagi mereka. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, memberitahu pekerja itu, gagasan yang Anda berikan kepada saya untuk bekerja sebagai pembantu sangat membantu saya. Anggap saja sebagai pembayaran. Rowan tidak berbohong. Karena orang inilah Rowan akhirnya menemukan teknik budidaya tubuh cahaya bintang. Dibandingkan dengan itu, apa itu 100.000 poin merit yang sangat sedikit? Dia hanya merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tapi, cukup, Rowan memotongnya. Aku sudah menyuruhmu untuk mengambil 100.000 poin merit ekstra untuk dirimu sendiri, jadi ambillah. Sekarang, inilah pria yang ingin aku tantang. Tanpa menunggu tanggapan pekerja, dia menunjuk orang ke-973 dalam daftar. Sudah waktunya untuk menantang barisan. Bab 1255, Jalan. Pria yang ditantang Rowan muncul di arena sekitar 1 jam kemudian. Bagaimanapun, Rowan membayar biayanya, jadi dia harus menerima sebagai aturan. Nah, hasil pertarungan itu cukup jelas. Rowan memenangkan pertarungan dengan mudah karena dia dan pria itu berada di level kultivasi yang sama. Rowan melanjutkan dengan kecepatan yang sama, atau begitulah yang dia inginkan. Setelah dia mengalahkan orang sebelumnya dan mengambil posisi ke-973, Rowan kembali ke pekerja untuk memilih lawan berikutnya. Dia tidak merasa lelah setelah pertempuran sama sekali. Sayangnya. Maaf, Rowan. Aturannya mengatakan bahwa tidak lebih dari 1 tantangan dapat dikeluarkan setiap 3 hari, pekerja yang sama menjelaskan. Meskipun Rowan tidak menyukainya, dia mengerti alasannya. Mereka mencoba untuk mencegah orang dari menjadi penuh diri mereka sendiri sebelum mereka akhirnya melumpuhkan diri mereka sendiri setelah hanya 1 kemenangan. Sepertinya itu terjadi beberapa kali di masa lalu bagi mereka untuk menerapkan aturan ini. Rowan lalu mengangguk pada pekerja itu setelah itu. Baiklah, aku akan kembali dalam 3 hari. Rowan merenung dalam diam sebentar tentang apa yang harus dilakukan ketika sebuah ide muncul di benaknya.
Sebaiknya aku mencoba melihat apakah aku bisa berbicara dengan Eterian. Sekarang setelah Rean dan Roan mendapat katalis untuk terobosan mereka ke alam transformasi elemental, mereka akhirnya bisa meninggalkan benua Huring. Namun, mereka masih harus berbicara dengan Eterian untuk mengetahui lebih banyak tentang jalan yang harus mereka ambil. Eterian kebetulan kembali ke kediamannya juga. Setelah berhari-hari, dia akhirnya menyelesaikan pekerjaan kantor yang diberikan kepadanya oleh Kasia. Ketika dia mendengar bahwa Roan sedang mencarinya, dia segera membiarkannya masuk. Aku mendengar tentang apa yang terjadi di katakombe Demising. Katakanlah, apakah kamu dan saudaramu yang menyebabkan itu? Ekspresi Roan bahkan tidak berubah. Bagaimana kami bisa? Kami baru saja berada di tahap awal Saint Realm sementara banyak pembudidaya Elemental Transformation Realm meninggal. Jika kami ada di sana, kami akan lebih mati daripada mereka. Naluri Eterian memberitahunya bahwa Roan tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, kata-kata Roan masuk akal. Bagaimana si kembar akan hidup ketika mereka yang berada di alam transformasi elemental semuanya mati? Yah, biarlah. Itu adalah tempat latihan bagi mereka yang berada di alam transformasi elemental dan di bawahnya, jadi itu tidak penting bagiku. Silakan, untuk apa kamu datang menemuiku? Aku ingin tahu lebih banyak tentang benua yang kita lewati dalam perjalanan ke benua Jiot. Aku belajar sesuatu tentang benua Lankueas, tapi bagaimana dengan yang lain? Berapa banyak benua yang harus kita lewati untuk tiba di Jiot? Roan bertanya. Eterian mengangguk karena dialah yang menyuruh si kembar untuk mencarinya setelah katakombe Demising. Baiklah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya melakukan perjalanan melalui banyak benua selama hidup saya, dan Jiot adalah salah satunya. Namun, saya sudah kuat pada waktu itu, jadi saya dapat menggunakan saluran resmi untuk melakukannya. Petik 2. Roan ingat itu. Aku tahu. Kamu memang menyebutkan terowongan di penghalang benua yang dibuka setiap 10 tahun. Eterian mengangguk sebagai jawaban. Ya, tapi itu hanya dalam kasus benua terluka kita. Jalur benua lain ke benua yang terhubung dengannya memiliki bisnis dan kebutuhan yang berbeda, jadi waktu yang dibutuhkan untuk membuka jalur di antara mereka bervariasi. Misalnya, Anda berniat untuk pergi ke Lankueas kontinen untuk mengumpulkan light element katalis terlebih dahulu, kan? Roan mengangguk dan menunggu Eterian melanjutkan pembicaraan. Jalan antara Huring dan Lankueas jelas terbuka setiap 10 tahun. Namun, benua berikutnya di jalanmu, benua Yubisfal, buka setiap 25 tahun. Itu hanya karena benua Huring memiliki lebih banyak bisnis dengan Lankueas daripada yang dimiliki Lankueas dengan Yubisfal. Roan kemudian menyebutkan, kami berencana untuk menggunakan penyelundup yang Anda ceritakan kepada kami, jadi kami tidak perlu menunggu jalur resmi dibuka. Eterian mengangguk setelah mendengar itu. Benar, namun, saya hanya bisa memberitahu Anda penyelundup dari benua Huring kami. Penyelundup dari benua lain, jika mereka memiliki sesuatu untuk memulai, akan terserah Anda untuk menemukannya. Jika Anda tidak bisa, maka Anda harus menemukannya, tunggu jalur resmi dibuka. Belum lagi Anda harus menemukan cara untuk memasuki kelompok pembudidaya yang dipertukarkan pada saat-saat seperti itu. Petik 2. Roan menyipitkan matanya setelah mendengar itu. Dia berharap Eterian tahu lebih banyak tentang penyelundup dari benua lain, tetapi tampaknya tidak demikian. Tapi sekali lagi, dia tidak perlu menggunakannya untuk memulai, jadi masuk akal dia tidak menggunakannya. Eterian melanjutkan, ngomong-ngomong, setidaknya aku bisa memberitahumu benua yang harus kamu lewati untuk mencapai Jiot. Mereka adalah benua Lankueas, benua Yubisfal, benua Treafin, benua Pol, benua Sinvia, benua Aether, benua Hiwer, benua Lepgram, dan akhirnya benua Jiot. 9 benua, iya, apakah itu berarti 9 penghalang benua? Roan bertanya. Eterian mengangguk ketika dia menjawab, tepat. Saya akan memberi Anda waktu ketika jalur resmi dibuka. Lagi pula, Anda mungkin tidak dapat menggunakan penyelundup atau metode lain apapun untuk mencapai benua berikutnya. Lankueas ke Yubisfal adalah 25 tahun, Yubisfal ke Treafin adalah 15 tahun, Treafin ke Pol membutuhkan waktu 8 tahun, Pol ke Sinvia adalah 12 tahun. Sinvia ke Aether adalah yang terpendek, hanya membutuhkan waktu 3 tahun antara setiap pembukaan. Aether ke Hiwer membutuhkan waktu 7 tahun, Hiwer ke Lepgram membutuhkan waktu 20 tahun,
dan akhirnya, Labgram Kejiot membutuhkan waktu 9 tahun. Eterian juga menambahkan, tentu saja, saya tidak menghitung di sini waktu yang Anda perlukan untuk melakukan perjalanan antara satu benua ke benua lain. Anda mungkin ingin menambahkannya ke dalam perhitungan Anda juga. Rowan mengangguk setelah mendengar itu. Senang mengetahui itu karena kami mungkin sangat membutuhkannya. Eterian tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi, apakah kamu yakin tidak ingin tinggal dan berkultivasi? Kamu dapat mengambil saluran resmi di masa depan setelah kamu melampaui alam transisi. Itu akan jauh lebih aman juga. Rowan menggelengkan kepalanya. Tidak, cara yang lebih sulit tidak apa-apa. Bab 1256, Bantuan Besar. Rowan juga menambahkan, selain itu, meskipun setiap pembukaan terjadi pada waktu yang berbeda, kita tidak perlu menunggu sepanjang waktu. Kita mungkin tiba di satu benua hanya 1 atau 2 tahun sebelum terowongan dibuka. Eterian mengangguk setuju. Itu yang harus saya setujui. Rowan kemudian melanjutkan untuk menanyakan hal-hal Eterian yang harus dia perhatikan di setiap benua. Misalnya, benua Pol sebagian besar merupakan laut besar, dengan hanya beberapa pulau untuk ditinggali. Jika seseorang tidak bisa terbang, satu-satunya pilihan adalah menavigasi. Benua Treafin, di sisi lain, hanyalah gurun yang sangat luas. Mereka berbicara sebentar tentang hal-hal itu. Kalau begitu, itu saja. Aku tidak punya hal lain yang bisa kukatakan padamu, kata Eterian saat mengakhiri percakapan mereka. Rowan mengangguk dan memutuskan untuk pergi. Namun, saat itulah dia mengingat sesuatu. Oh, benar, aku ingin bertanya apakah mungkin untuk melihat binatang penjaga dari tanah suci yang terluka. Binatang penjaga kita. Eterian terkejut dengan permintaan Rowan. Kenapa kamu menanyakan hal seperti itu? Karena binatang iblis kita yang datang bersama kita dari alam fana, jelas Rowan. Kentucky adalah Divine Demon Bird, jadi dia ingin bertanya pada Divine Demon Beast dari tanah suci tentang rasnya. Eterian mengangguk mengerti. Begitu, tetap saja, aku tidak tahu bahwa burung iblis hitam putihmu adalah burung iblis surgawi. Dari ras mana itu? Minokawa, jawab Rowan. Minokawa, iya. Eterian sepertinya mengingat sesuatu. Aneh, Minokawa tidak seharusnya memiliki mahkota bulu itu di kepala mereka. Rowan tahu itu. Penatua Reliance memberitahu si kembar di Sunkan Planet bahwa mutasi Kentucky melahirkan mahkota di kepalanya. Si kembar percaya itu adalah efek dari lahir di alam dimensi permata jiwa mereka. Bagaimanapun, mereka selalu memiliki hubungan dengan Kentucky. Itu mutasi, setidaknya sejauh yang aku tahu. Namun, karena sepertinya kamu mengenal Minokawa, bukankah kamu seharusnya mengenalinya bahkan jika Kentucky hanya memiliki mahkota bulu? Sama seperti Minokawa biasa. Eterian memandang Rowan, bingung. Normal, dia sangat berbeda dari Minokawa asli. Yah, setidaknya dia berbeda dari Minokawa yang kukenal. Bagaimana bisa? Rowan bertanya. Eterian kemudian menjelaskan apa yang dia ketahui. Sejujurnya, Divine Demon Beast sangat langka. Benua Huring kita mungkin tidak memiliki lebih dari 3 atau 4 dari mereka. Jelas, Guardian Beast kita adalah salah satunya. Dengan begitu, aku belum pernah melihat Minokawa asli, sampai sekarang. Aku hanya mendengar tentang seperti apa seharusnya mereka. Eterian melanjutkan, tentu, Kentucky Anda tampaknya agak mirip dengan satu. Namun, bulu di tubuhnya berbeda, tidak hanya mahkota bulu di kepalanya. Minokawa asli, sejauh yang saya tahu, memiliki bulu logam. Kentucky Anda, pada sisi lain, memiliki bulu yang normal. Rowan mengerti apa yang dimaksud Eterian dengan itu. Oh, itu karena Kentucky tidak mengendalikan mereka. Jika dia mau, seluruh tubuhnya akan penuh dengan bilah bulu yang tahan seperti logam tingkat menengah emas. Tapi jika dia tidak dalam mode pertempuran, dia menyimpan bulunya di bentuk halus mereka. Eterian tidak tahu itu. Itu pertama kalinya aku mendengarnya. Yah, seperti yang aku katakan, aku belum pernah melihat Minokawa asli sebelumnya. Mereka mungkin benar-benar dapat mengubah bulu mereka antara yang seperti logam dan yang normal. Rowan mengangguk sebagai jawaban. Itulah mengapa kami ingin berbicara dengan Guardian Beast. Dia, sebagai Divine Demon Beast, mungkin tahu sesuatu. Eterian merenungkannya sebentar sebelum bertanya, mengapa Anda ingin menemukan lebih banyak Minokawa? Apakah Anda ingin mengembalikan Kentucky ke rasnya?
Saya dapat mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan satu sama lain, jadi tidakkah Anda harus mempertahankannya? Di sisimu. Itu akan tergantung pada apa yang dia putuskan untuk dilakukan, jawab Rowan. Dia dan Ryan sangat mengandalkan Kentucky untuk banyak hal. Namun, Kentucky tidak pernah benar-benar menjadi tahanan. Jika dia memutuskan untuk pergi, tak satu pun dari si kembar akan menghentikannya. Menemukan rasnya mungkin merupakan hal yang baik dalam hal itu, terutama sebagai spesies. Pasti ada banyak hal yang Minokawa lain bisa ajarkan kepada Kentucky bahwa si kembar tidak akan pernah bisa melakukannya, begitu pula Kentucky sendiri. Ethereal lalu menghela nafas ringan sebagai tanggapan atas permintaan Rowan. Masalahnya adalah bahwa Guardian Beast kita sedang tertidur lelap saat ini. Untuk membuatnya lebih sederhana, Guardian Beast kita sudah sangat tua, jauh lebih tua dariku, misalnya. Dia masuk ke dalam tidur nyenyak sehingga dia bisa hidup selama mungkin. Kecuali tanah suci jatuh ke dalam bencana, dia pasti tidak akan bangun. Jadi itu sebabnya, Rowan ingat Kentucky mengatakan bahwa dia bisa merasakan Guardian Beast, tetapi Guardian Beast tampaknya tidak dalam keadaan bisa berbicara. Bisakah kita mencobanya? Mungkin karena Kentucky juga merupakan Divine Demon Beast, Guardian Beast akan mendengar panggilannya. Etherian merenungkannya sebentar dan akhirnya mengangguk. Baiklah, aku. Itu mudah. Rowan mengharapkan penolakan atau setidaknya kebutuhan untuk memenuhi beberapa persyaratan. Sepertinya Anda salah paham di sini. Seperti yang saya katakan, kecuali jika terjadi bencana, ia tidak akan bangun. Namun demikian, ia sangat kuat. Baik Anda, Ryan, atau Kentucky tidak dapat memaksanya untuk bangun dengan kekuatan kasar. Faktanya, kamu tidak dapat merusaknya sama sekali. Kamu terlalu lemah bahkan saat tidur, itu kebal terhadap kalian berdua. Rowan meragukan itu. Lagi pula, dia bisa menggunakan elemen gelap. Jika dia menggunakannya pada Guardian Beast saat sedang tidur, dia yakin dia akan menyebabkan beberapa kerusakan, bahkan jika butuh beberapa waktu karena perbedaan kultivasi. Tentu saja, dia tidak akan melakukan itu. Dia tidak pergi ke sana untuk membeli perkelahian. Etherian menyimpulkan, itu sebabnya tidak ada masalah. Selain itu, kami memiliki orang-orang yang menontonnya, jadi mereka akan bertindak jika mereka melihat grup Anda melakukan kesalahan. Rowan masih menganggapnya terlalu mudah. Ada alasan lain mengapa kamu tidak menghentikan Kentucky untuk mencoba, kan? Etherian terkejut sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu benar-benar pria yang cerdas. Memang, ada satu alasan lagi. Masalahnya adalah, tanah suci kita juga ingin berbicara dengannya, tetapi pria itu sama sekali tidak bangun. Jika kamu bisa membuatnya bangun, Anda akan sangat membantu kami. Bab 1257, Membangunkan Binatang Penjaga. Itu jauh lebih masuk akal di kepala Rowan. Tidak apa-apa. Namun, bukankah akan buruk jika orang lain selain kamu mengetahui bahwa Kentucky adalah Divine Demon Beast? Kamu sendiri yang mengatakannya. Divine Demon Beast sangat langka. Etherian mengangguk. Dalam keadaan normal, iya. Tapi kamu punya aku, jadi tidak perlu khawatir. Dengan keputusan itu, Rowan pergi ke Beast Taming Hall untuk menjemput Kentucky. Ayo, aku mendapat izin untuk melihat Guardian Beast. Rowan juga mengambil kesempatan untuk menjelaskan apa yang dia dengar dari Etherian. Kentucky, tentu saja, menjawab dengan Divine Sense. Oh benarkah? Yah, saya tidak tahu apakah saya bisa membuat orang itu bangun, tapi kita lihat saja nanti. Ryan juga diinformasikan melalui Soul Connection, tetapi karena dia sibuk, dia membiarkan Rowan dan Kentucky melanjutkan. Rowan dan Kentucky bertemu Etherian di rumahnya. Dari sana, Etherian terbang dan membimbing mereka melewati langit, menuju ke pusat tanah suci. Ada beberapa formasi di sepanjang jalan yang membutuhkan otoritas untuk melewatinya. Jelas, hal seperti itu bukanlah masalah bagi Etherian dengan statusnya yang tinggi. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah bangunan besar. Kentucky belum melihat binatang iblis itu, tetapi hanya auranya saja yang membuat Kentucky merasa merinding di punggungnya. Orang ini sangat kuat. The Divine Demon Beast di planet Zasvin tidak bisa menahan lilin untuk itu. Rowan, di sisi lain, hanya bisa mendengar dengkuran keras. Sepertinya kalian berdua memiliki kesamaan. Kentucky berpura-pura tidak mendengar apapun saat mereka memasuki tempat itu. Ternyata seluruh area dibuat untuk Guardian Beast saja. Tidak ada hal-hal seperti koridor,
kamar, dan sebagainya. Begitu mereka memasuki gedung, mereka sudah berada di depan Guardian Beast. Keduanya melihat jauh dan bisa melihat pria besar itu tidur sambil mendengkur terus-menerus. Apakah itu? Semacam golem. Eterian mengangguk ketika dia menjelaskan, dia yakin. Lebih khusus lagi, dia adalah bagian dari ras Diamond Golem, sejenis binatang iblis surgawi yang jarang muncul di antara golem bumi. Tentu saja, golem bumi bukanlah binatang iblis surgawi. Hanya golem berlian adalah. Eterian kemudian memandang Rowan dan Kentucky, memberitahu mereka, tidak ada yang akan mengganggumu, jadi kamu bisa melanjutkan dan melihat apakah kamu bisa membuatnya bangun. Tapi aku tidak punya banyak harapan. Rowan mengangkat bahu sebagai tanggapan. Kali ini, bahkan dia merasa bahwa dia mungkin tidak dapat membangunkannya dengan elemen gelapnya. Bagaimanapun, tubuh golem sebagian besar, mati, dalam arti tertentu. Kecuali dia bisa mencapai intinya, dia tidak akan bisa membuatnya sakit. Well, aku tidak berencana membangunkannya dengan cara seperti itu. Rowan kemudian memandang Kentucky dan mengatakan kepadanya, terserah Anda. Bahkan jika kamu mengatakan itu, aku tidak begitu yakin bagaimana aku akan membangunkan orang ini. Bahkan aku tidak memiliki pertahanan sebanyak dia, Kentucky tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Kentucky kemudian terbang di depan golem, berharap bahwa garis keturunan Divine Demon Beast miliknya akan menyebabkan reaksi terhadap golem. Tapi sekali lagi, golem tidak benar-benar memiliki garis keturunan untuk memulai. Dia tidak yakin apakah golem bisa merasakan kehadirannya. Asteris mendengkur, asteris. Asteris mendengkur, asteris. Asteris mendengkur, asteris. Benar saja, seolah-olah Kentucky bahkan tidak ada. Kentucky kemudian terbang dan mendarat di punggung golem raksasa itu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dua pembudidaya lagi tampaknya mengamatinya dari agak jauh. Siapa orang-orang itu? Eterian mendarat di sisi Kentucky sedetik kemudian, membawa Rowan bersamanya. Pemimpin Tanah Suci dan Wakil Pemimpin. Mereka juga ingin berbicara dengan binatang penjaga. Jangan khawatir, saya sudah berbicara dengan mereka. Rowan dan Kentucky terkejut mendengarnya dan menatap kedua pria itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Tuan Tanah. Namun, pihak lain tampaknya tidak terlalu peduli dengan kehadiran mereka. Jadi, bagaimana? Bisakah kamu membuatnya bangun, Kentucky? Tanya Eterian. Kentucky kembali ke dirinya sendiri dan melihat Diamond Golem di bawahnya. Saat itulah Rowan mengenali ekspresi wajah Kentucky. Apakah Diamond Golem? Enak. Kentucky tercengang sejenak. Memang, raut wajahnya sama ketika dia merasakan kehadiran bahan langka untuk dia makan. Ahem, tubuhnya memang terlihat sangat enak. Mulut Eterian berkedut setelah mendengar itu. Kamu tidak berencana untuk memakannya, kan? Pertama-tama, bisakah kamu mengambil bagian dari tubuhnya dengan kultivasimu? Asteris chip. Asteris. Secepat kilat, kepala Kentucky bergerak dan merobek sebagian besar tubuh Diamond Golem. Yah, mengingat ukuran total Diamond Golem, cak yang diambil Kentucky darinya bahkan tidak bisa dianggap sebagai gigitan nyamuk. Sepertinya aku bisa. Enak. Meskipun Eterian terkejut bahwa Kentucky benar-benar dapat mengambil bagian dari tubuh golem, Rowan tidak menganggapnya aneh. Kentucky selalu dapat menyebabkan kerusakan pada logam jauh di atas levelnya sendiri dengan paruhnya. Itu hanyalah ciri rasnya. Kentucky menelan potongan golem itu dan melihat ke bawah dirinya dengan ekspresi lapar. Bagaimana dia bisa begitu enak? Mari kita ambil beberapa potong lagi. Secara alami, Eterian segera bergerak untuk menghentikannya. Dia tidak bisa membiarkan Kentucky memakan seluruh tubuh Diamond Golem, kan? Namun, asteris rumble, asteris. Saat itulah tubuh raksasa itu mulai bergerak saat aura Diamond Golem meningkat. Akhirnya, sebuah suara yang sangat keras, yang mampu menjangkau seluruh tanah suci, bergema. Siapa yang berani membuat masalah di tanah suciku? Suara itu diperkuat oleh Divine Sense, membuat semua orang di tanah suci melihat ke arahnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Eterian dengan cepat menyelimuti Rowan dan Kentucky dalam energi surgawinya dan menjauh dari golem berlian. Dia benar-benar tidak berharap itu akan bangun. Saya tidak mengerti ini. Kerusakan yang disebabkan Kentucky sangat kecil, jadi bagaimana dia bangun? Kentucky tertawa sebagai tanggapan. Hahaha, itu cara sempurna untuk membangunkan binatang iblis, takut dimakan oleh binatang iblis lain. Bab 1258,
tidak ada yang lain. Master Tanah Suci senang melihat Diamond Golem bangun. Namun, golem itu tampak sangat marah, jadi dia segera bergerak untuk menenangkannya. Tunggu, 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 Don Kauhak Senior. Tidak ada yang menyerang Tanah Suci kita. Tolong tenangkan dirimu. Golem Intan memandang guru Tanah Suci dan menyipitkan matanya, berkata, aku merasakan bahaya besar terhadap hidupku beberapa saat yang lalu. Kenapa tidak terjadi apa-apa, Kristio? Secara alami, Kristio adalah nama dari guru Tanah Suci. Oh, kamu merasa dalam bahaya karena aku. Halo, kata Kentaki di sisi lain. Eterian dan mau tak mau mengeluarkan sedikit keringat. Bukannya dia takut pada Don Kauhak, tapi Don Kauhak mungkin akan tersinggung setelah Kentaki mengatakannya dengan belak-belakan. Don Kauhak melihat ke belakang dan melihat burung iblis hitam dan putih. Baru saat itulah dia melihat darah surgawi di tubuh Kentaki. Kamu adalah seorang Minokawa. Tidak, kamu sangat berbeda dari satu. Tidak ada bilah bulu di tubuhmu. Anehnya, dia sepertinya lupa mengapa dia bangun setelah mendengar Kentaki. Kentaki kemudian menuangkan energi surgawi ke bulunya, mengubahnya menjadi bilah. Aku bisa mengontrol kapan mereka seperti pisau dan kapan mereka hanya bulu biasa. Ini, Don Kauhak tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak tahu Minokawa bisa melakukan itu. Tapi sekali lagi, aku hanya melihat satu dalam hidupku. Mungkin dia juga bisa melakukannya. Don Kauhak kemudian memikirkan apa yang dikatakan Kentaki. Begitu, jika kamu seorang Minokawa, maka masuk akal mengapa aku merasa berada dalam bahaya. Paruhmu memiliki kemampuan khusus yang memungkinkannya menembus logam mentah apapun. Tubuhku kebetulan penuh dengan itu, meskipun seseorang dari levelmu seharusnya tidak bisa mengunyahnya. Itu adalah bukti terbesar bahwa kamu. Kentaki terkejut mendengarnya. Benarkah? Apakah itu berarti senior tahu di mana aku bisa menemukan lebih banyak Minokawa? Oh, benar. Maaf telah membangunkanmu. Membuatmu merasakan bahaya dimakan adalah satu-satunya cara yang bisa kupikirkan untuk membangunkanmu. Don Kauhak kemudian menatap Kristio dan bertanya sekali lagi, benar-benar tidak ada musuh. Kristio mengangguk. Tidak ada, Don Kauhak Senior. Kristio kemudian melanjutkan, kami mengizinkannya untuk mencoba membangunkanmu karena kami memiliki beberapa hal untuk didiskusikan. Don Kauhak akhirnya santai, mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja. Kalian anak-anak nakal benar-benar membuatku takut. Dia kemudian duduk, membuat seluruh tempat bergetar dengan berat badannya. Kamu tahu bahwa aku terus berhibernasi karena aku ingin memperpanjang umurku sebanyak mungkin, kan? Aku sudah terlalu tua dan tidak memiliki kesempatan untuk menerobos lagi. Setiap menit aku tetap terjaga adalah 1 menit yang hilang. Kristio mengangguk sebagai jawaban. Kami tahu, senior. Kami tidak akan mengganggumu dalam waktu dekat setelah kami selesai. Kentaki kemudian memotongnya. Hei, aku yang membangunkannya. Aku berhak bicara dulu. Kristio menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Minokawa. Dia adalah guru Tanah Suci, kau tahu. Berapa banyak orang atau binatang yang akan campur tangan dalam percakapannya. Namun, Don Kauhak tampaknya tidak terlalu peduli. Silakan, si kecil. Sudah lama sekali sejak aku melihat Divine Demon Beast lain, jadi aku akan membiarkanmu bicara dulu. Kentaki sama sekali tidak kecil. Tetap saja, di depan Diamond Golem, dia benar-benar tidak terlihat apa-apa. Bagus. Aku ingin tahu apakah kamu tahu di mana aku bisa menemukan Minokawa lain. Telur tempatku berada ditemukan di dalam sekelompok rampasan bandit, jadi bahkan teman-temanku tidak tahu bagaimana aku akhirnya dipisahkan dari Minokawa lain. Don Kauhak mengangguk setelah mendengar itu. Itu hal yang sangat menyedihkan. Hanya saja kami golem tidak memiliki orang tua, jadi aku tidak begitu mengerti bagaimana perasaanmu. Bagaimanapun, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, aku hanya melihat satu Minokawa dalam hidupku, dan itu ada di sekitar, Don Kauhak kemudian menatap Kristio dan bertanya, sudah berapa lama aku tidur kali ini? Kristio segera menjawab, tidur ini berlangsung selama 3.329 tahun, senior Don Kauhak. Don Kauhak lalu melanjutkan, bagus. Kalau begitu terakhir kali aku melihat Minokawa adalah sekitar 6.000 tahun yang lalu, kurang lebih. Aku tidak terlalu menghitung hari. Sayangnya, hanya itu. Aku tidak menanyakan Minokawa dari mana dia datang dari atau kemana dia pergi. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Kentaki memandang Rowan,
mencoba melihat apakah Roan menginginkan sesuatu yang lain. Roan kemudian merenungkan sesuatu sebentar sebelum berkata, bisakah Anda setidaknya memberitahu kami di mana Anda menemukan Minokawa itu? Kami mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk di tempat itu. Don Kauhek tidak keberatan. Asal tahu saja, bahwa Minokawa jauh lebih kuat dariku. Itu hanya lewat begitu saja, tapi kami tidak pernah berbicara. Dengan mengatakan itu, aku tidak tahu apakah bisnisnya ada di tempat aku melihatnya atau tidak. Aku berada di Hiwer benua pada waktu itu. Sekarang aku memikirkannya, Hiwer cukup dekat dengan Jiot. Mengingat Jiot tampaknya bersekutu dengan kekuatan besar, Minokawa mungkin memiliki beberapa kesepakatan di sana. Roan terkejut mendengarnya. Bagaimanapun, Jiot adalah tujuan yang mereka pikirkan. Terima kasih. Don Kauhek bertanya sekali lagi. Ada lagi. Kalau tidak, aku harus memintamu pergi karena Kristio kecil di sini sepertinya ingin bicara. Mulut Kristio berkedut setelah mendengar itu. Tentu, dia tidak setua Don Kauhek, tapi dia juga bukan anak kecil. Tapi sekali lagi, dia tidak mengeluh karena Don Kauhek tidak mengatakan itu dengan sengaja. Begitulah cara dia memperlakukan hampir semua orang. Roan kemudian menghubungi Rean melalui koneksi jiwa mereka dan menjelaskan situasinya. Jadi, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan selain yang saya lakukan? Rean berhenti menempa sejenak dan merenungkannya. Bagaimana kalau kamu bertanya padanya apakah dia bisa memberiku sebagian kecil dari tubuhnya? Karena Kentucky menganggapnya lesat, tubuh Diamond Golem-nya jelas merupakan bahan tempa yang luar biasa. Roan benar-benar mengabaikan pertanyaan Rean sebelum melihat kembali ke Don Kauhek, berkata, tidak ada yang lain, terima kasih.